Baik. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang merupakan tujuan keberadaan kita di muka bumi ini secara bahasa bermakna ketundukan dan kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah makna ibadah tersebut dilihat dari dua sisi. Makna ibadah kita dilihat dari dua sisi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan makna ibadah tersebut. Sisi yang pertama, ibadah itu adalah perasaan yang ada di dalam hati kita atau di dalam hati manusia berupa penghinaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dari sisi yang pertama maknanya adalah penghinaan diri, ketundukan serta rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ruh ibadah kita. Adapun makna yang kedua, dari sisi yang kedua, ibadah itu adalah apa yang kita tampakkan secara lahiriah yang menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalnya ibadah salat, maka itu ada dua sisi. Yang pertama, apa yang ada di dalam hati kita berupa ketundukan, rasa cinta kepada Allah dan rasa hina di hadapan Allah. Kemudian gerakan-gerakan salat yang secara lahiriah kita tunjukkan dan tampakkan. Dan apa yang di dalam hati inilah yang membedakan kita satu sama lain. Karena ketika tadi misalnya kita melaksanakan sholat maghrib di tempat yang sama, dengan imam yang sama, dengan gerakan yang sama, jangan dirasa bahwa perasaan yang kita hadirkan dalam ibadah tersebut sama. Pasti berbeda-beda. Rasa ketundukannya kepada Allah pasti berbeda, rasa cintanya kepada Allah pasti berbeda. Dan itulah yang menyebabkan perbedaan derajat antar manusia. Makanya kalau misalnya kita lihat para ulama terdahulu, para salaf terdahulu, para sahabat terdahulu, kalau dari sisi kuantitas ibadah, mungkin bisa kita katakan sebagian dari mereka biasa-biasa saja. Ya, dari sisi kuantitas, dari sisi jumlahnya. Namun kalau dari sisi kualitas, tentu jauh dibandingkan takwa mereka, rasa takut mereka kepada Allah, rasa tunduk mereka kepada Allah, kepatuhan mereka kepada Allah, itu jauh lebih besar daripada kita. Ya, jauh lebih besar daripada kita. Adapun secara lahiriah, maka mungkin bisa kita meniru mereka secara lahiriah. Namun apa yang ada di dalam hati mereka, ketakwaan mereka, keimanan mereka, ketundukan mereka kepada Allah, maka nilainya sangat jauh dibandingkan apa? Dibandingkan. Maka dua hal ini ya dalam ibadah harus ada. Dua hal ini dalam ibadah harus ada. Kalau seandainya ibadah itu kosong dari rasa, tidak ada harganya. Seperti orang-orang yang melaksanakan ibadah tanpa keikhlasan kepada Allah, tidak akan diterima. Kalau seandainya ibadah itu penuh dengan rasa, namun secara tampilan lahiriah tidak sesuai dengan aturan agama, maka juga tidak akan ada harganya. Ya, tidak akan ada juga harganya. Makanya ketika kita bicara tentang masalah syarat diterimanya ibadah, ya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi dua persyaratan. Murni dari dalam jiwa manusia dan murni dalam proses pelaksanaannya. Kemurnian dalam jiwa inilah yang kita istilahkan dengan keikhlasan. Dan kemurnian dalam proses pelaksanaan inilah yang kita istilahkan dengan mutaba'ah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan dialah yang maha bijaksana dan dialah yang maha berkuasa dan maha pengampun. Al-Fudail bin Iyad pernah ditanya tentang apa itu ahsanu amal. Apa itu amalan yang baik? Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas
dan yang paling benar. Qila ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Kemudian ditanyakan kepada Al-Fudail, kepada Fudail Ibnu Iyad, wahai Abu Ali, apa maksudnya yang paling ikhlas dan yang paling benar? Kemudian kata beliau, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya suatu amalan kalau dia murni namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Suatu amalan itu kalau ikhlas namun tidak benar, tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula sebaliknya, kalau seandainya dia benar namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima pula. Hatta yakuna khalisan shawaban. Sampai amalan tersebut ikhlas, murni dan benar, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khalisu idza kana lillah. Yang murni itu kalau hanya diperuntukkan untuk Allah. Wassawabu idza kana 'ala sunnah. Dan yang benar itu kalau sesuai dengan sunnah. Maka dalam pelaksanaan ibadah itu dua hal ini harus kita perhatikan, apa yang ada dalam hati kita dan tampilan lahiriah yang kita tampakkan. Ya. Jadi semakin murni tujuan kita dalam hati kita beribadah kepada Allah, maka semakin besar penerimaan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan tersebut. Namun dipersyaratkan pula proses pelaksanaannya itu harus benar, dan kebenaran itu tergantung dari mutaba'ah kita atau berittiba'nya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.